Teman-teman pasti pernah mendengarkan pepatah yang mengatakan meraih juara pertama itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan juara pertama. Dan istilah itu berbicara mengenai realita kehidupan. Terkadang ketika kita meraih prestasi di salah satu bidang akan jauh lebih gampang daripada mempertahankan. Yap, istilah itu sedang dialami oleh Kurnia Meiga, salah satu kiper timnas legenda Indonesia yang terkenal pada masanya. Sebelum lanjut menonton videonya, teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share ya teman-teman. Kalau bisa donasi juga kali ya. Dimana banyak orang mulai penasaran akan kisah dari Kurnia Meiga. Itu terlihat di dalam akun Instagramnya, jumlah view-nya selalu menyentuh di atas 1 juta. Dan mohon maaf, banyak orang juga penasaran atas penyakit yang sedang dialami oleh Kurnia Meiga, yaitu ada permasalahan di saraf matanya yang tidak bisa melihat 100%. Atau Kurnia Meiga hanya bisa melihat sedikit ya teman-teman, dari selaput atasnya saja. Tentu saja ketika kabar ini terangkat kepada publik, banyak orang mulai penasaran sehingga banyak orang mulai mencari tahu akan kebenaran dan penyebab yang sedang terjadi atas kasus yang dialami oleh Kurnia Meiga. Pada akhirnya di bulan Maret tahun 2024, satu demi satu semakin jelas, di mana di dalam podcast dari Deddy Corbuzier bersama Kurnia Meiga mengaku bahwa Kurnia Meiga sama sekali tidak minum alkohol, dan Kurnia Meiga mengatakan bahwa penyakitnya itu merupakan santet karena menurut diagnosa dokter ataupun secara medis mereka tidak bisa memberitahu penyakit itu penyakit apa. Sedangkan di perspektif yang berbeda diungkapkan oleh mantan istri dari Kurnia Meiga yang telah menemani Kurnia Meiga ketika masih menjadi kiper tim nasional Indonesia, di mana sang mantan istri mengatakan bahwa tabiat buruk dari Kurnia Meiga itu sangat banyak sekali, seperti suka minum alkohol pada umur 18 tahun. Bahkan ketika mereka dikaruniai anak, diketahui mantan istrinya mengetahui bahwa Kurnia Meiga selingkuh dan dikabarkan sendiri oleh keluarga maupun supir pribadinya ataupun pembantu pribadinya ya teman-teman. Dan hal itu semua diungkapkan di dalam podcast dari Denny Sumargo bersama mantan istri dari Kurnia Meiga. Jadi banyak orang mulai menyangka penyakit yang dialami oleh Kurnia Meiga merupakan salah satu tulah ataupun asap yang diberikan oleh sang pencipta, karena kelakuan dari Kurnia Meiga menurut sang mantan istri pernah membuat atau melakukan KDRT. Tapi percaya atau tidak, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti akan ada sebabnya. Tidak mungkin segala sesuatu terjadi tidak ada penyebabnya teman-teman, apapun kasusnya. Seperti ada orang tiba-tiba kaya karena mereka telah bekerja keras sebelumnya dan mereka telah belajar, dan ada orang tiba-tiba mungkin jatuh miskin. Hal itu juga bisa dikarenakan mereka tidak menabung atau berfoya-foya ketika mempunyai harta. Dan salah satu penyebab yang secara medis dapat dipastikan yaitu bahwa Kurnia Meiga menurut sang istri merupakan orang yang sangat aktif untuk minum alkohol pada usia 18 tahun sampai berjam-jam. Dan pada akhirnya ketika kita berbicara soal medis, alkohol merupakan salah satu zat yang dapat merusak sistem saraf, termasuk saraf mata. Jadi kalau kita berbicara soal medis, maka itu semua terjadi atas kesalahan dari Kurnia Meiga sendiri. Walaupun saat video ini dibuat, nama dari Kurnia Meiga masih sama sekali tidak mau mengakui atas kesalahan yang telah ia lakukan.
Ketika teman-teman penasaran akan konten dari Kurnia Mega, mungkin teman-teman bisa langsung melihatnya pada podcast dari Denny Sumargo bersama mantan istri Kurnia Mega, karena di sana sangat jelas sang mantan istri bukan hanya membuka aib, karena aib itu harus dibuka untuk memperjelas kejadian yang terjadi pada saat itu, sehingga publik bisa memberikan nilai positif atau mengambil kesimpulan berdasarkan fakta yang ada. Jadi buat teman-teman sekalian sebagai penggemar sepak bola di negara Indonesia, bagaimana tanggapan dari teman-teman? Memang nama dari Kurnia Mega merupakan salah satu mantan kiper tim nasional Indonesia yang sangat berbakat, bahkan ditakuti oleh banyak pemain lawan Indonesia. Tapi kita juga perlu menjaga reputasi kita ya teman-teman, karena kita tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kesimpulannya adalah buat teman-teman sekalian, teman-teman jauh lebih penting juga untuk menjaga hal ataupun menjaga diri agar di masa yang akan datang kita tidak pernah menyesali teman-teman. Lalu apa komentar dari teman-teman kepada kasus dari Kurnia Mega? Coba dong tolong tulis pendapat dari teman-teman sekalian. Dan bro, nggak minum alkohol? Ya minum. Sebenarnya tidak pada saat itu. Tidak pada saat itu. Kalau kita tahu nih secara sains saja. Ini secara sains, jadi saya ngomong silahkan ada Google sendiri. Bisa keracunan sama metanol contohnya. Jadi maksudnya bisa keracunan sama metanol, bisa diracun orang juga dengan metanol, atau bisa keracunan metanol itu menyebabkan kemudahan. Contohnya dulu pada saat itu yang lagi ramai itu adalah minuman oplosan. Minuman oplosan. Pernah nanya dokter nggak tentang itu? Nggak ada yang mendefinisi seperti itu. Masa dokternya oke sih juga bro, Star. Ini kan penyakit nggak tahu apa katanya. Ke dokter nggak tahu apa. Udah diperiksa sama dokter, sampai sekarang apa endingnya? Nggak ada sih. Jadi pengobatannya apa sekarang? Ya saya ini belum pada jadi udah dikasih lanjutnya karena nggak ada yang paten penyakitnya sih om. Nggak ada paten penyakit namanya yang sebutinnya apa patennya itu nggak ada yang pernah bilang ke saya. Oke. Sebenarnya penyebab sakitnya apa? Penyebab sakitnya apa bang? Dokter nggak bilang. Dokter nggak bilang. Bilangnya kalau di media bilangnya Bisa nggak? Efek jangka panjang alkohol bro, nervous system gue ini nggak normal. Matanya Yang ada nervous sedikit langsung kering. mata juga kena ya? Kena. Mata